Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wa ba'd. Yayasan Imam Asy-Syafi'i Bualemo, alhamdulillah pada 2 tahun ini sudah berjalan dengan baik, karena 2 tahun ini kita sudah melakukan beberapa program. Di antaranya kami telah membangun 2 tempat hafalan Al-Quran. Yang pertama, tempat penghafal Al-Quran Imam Muzani, tepatnya di Kecamatan Botumoito di Desa Potanga. Dan yang kedua adalah membangun rumah tahfidz Imam Ar-Rafi'i, tepatnya di Kecamatan Tilamuta di Desa Pilolianga. Namun karena Imam Ar-Rafi'i ini masih sementara tahap pembangunan, sementara kami mengajarkan bacaan dari kitab suci Al-Quran itu di Kecamatan Tilamuta, tepatnya di Desa Ayuhulalo. Rumah tahfidz Imam Muzani Bualemo, kami melakukan beberapa program. Di antaranya adalah program menghafal Al-Quran, berbuka puasa bagi para penghafal Al-Quran. Kita juga memberikan santunan beras bagi para penghafal Al-Quran. Dan kami alhamdulillah di samping itu juga kami telah mencetak beberapa penghafal Al-Quran. Dan di samping itu juga kami masih sangat membutuhkan uluran tangan dari para pemirsa semua, baik itu dari buka puasa, juga pembangunan dari rumah tahfidz Imam Ar-Rafi'i yang tepatnya di Kecamatan Tilamuta. Yang berikutnya juga adalah pembelian dari mushaf Al-Quran, karena mereka sekarang masih kekurangan dengan mushaf Al-Quran, sehingga mereka mempergunakan mushaf Al-Quran yang mereka telah dapatkan dari kami. Hanya sekedar beberapa orang saja yang mendapatkan mushaf dari Al-Quran tersebut. Maka oleh sebab itu, insya Allah dengan donasi para donatur yang memberikan sebagian hartanya untuk pembangunan dan untuk buka puasa serta mushaf dari Al-Quran, insya Allah akan menambah pundi-pundi amalan Bapak Ibu sekalian di akhirat kelak. Dan semoga uluran tangan kita juga akan memudahkan orang-orang yang melakukan amalan soleh bagi para penghafal Al-Quran, baik itu buka puasa dan juga memudahkan untuk pembangunan rumah tahfidz Imam Ar-Rafi'i Bualemo. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerijin, Dusun 2, Desa Dutohe Barat. Pada malam hari ini kita mulai dengan sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Diawali dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran
yang akan dibacakan oleh Qari adik Hikmal Kabilina, santria Pondok Pesantren Az-Zarul Khairat Gorontalo. Kepada adik dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum waqudun nar. Kadabi ali fir'auna walladzina min qablihim kadzabu bi ayatina كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في
فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulul nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Semoga apa yang kita dengarkan tadi tetap memberikan spirit dan semangat buat kita untuk selalu mau belajar Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an dan mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Kepada adik kami ucapkan banyak terima kasih. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, baik jamaah Masjid Ittihadul Khirijin dan jamaah yang sementara menyaksikan di Facebookers Ittihadul Khirijin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini saya cukup bangga jadi MC karena disiaran langsung Ustadz. Ya. Selanjutnya kita akan dengarkan sambutan dari Badan Ta'mirul Masjid. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ketua yang terhormat Bapak Haji Salim Kiai SP. Kepada beliau dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala haula wala quwata illa billahi ma ba'du. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan segala limpahan rahmat-Nya kita masih diberikan kekuatan, kesempatan, kesehatan pada malam hari ini. Serangkaian menghadiri, menghargai undangan dari Ta'mirul Masjid dalam bentuk ceramah memperingati Isra Mi'raj sekaligus halal bil halal, karena tidak lama lagi, tinggal sebulan Pak Ustadz ya, 30 hari lagi. Karena 27 Rajab diperingati Isra Mi'raj.
berbagai kegiatan, rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan oleh panitia. Alhamdulillah panitia ini kreatif. Jadi Pak Ustadz di sini ada, di samping ada ta'mirul, ada pelaksana kegiatan. Jadi panitia itu yang menghandle, yang merencanakan seluruh kegiatan yang ada di masjid ini. Yang kami hormati Bapak penceramah, Bapak Ustadz Haji Iwan Badu Setiawan LC. Ini merupakan aset kita, keluarga kita besar yang ada di Dutohe Barat, Tanggilingo. Tidak mudah untuk menciptakan, untuk menjadi dai, menjadi ustadz. Insya Allah jadi ustadz yang besar. Amin, amin, amin. Ini live ya, Pak Ardin. Jadi kasih gagah-gagah itu muka, kasih cerah-cerah. Jangan ada yang huto-huto. Orang mendapat baca kamar ini ada ceramah agama, muka lagi murung. Ya harus bahagia. Yang kami hormati pemerintah desa. Mana Pak Kadus ini? Ada Ibu Sek? Pak Kadus? Todol dalamnya Pak Kadus. Pak Udin, mewakili pemerintah desa. Ya. Karena segala kegiatan aktivitas desa harus diketahui oleh pemerintah desa. Minimal kadusnya, kalau tidak ada kepala desanya. Jadi kegiatan ini alhamdulillah. Pak Agus ada? Di mana? Oh, Pak Mantri? Jangan cuma babekin baru tidak mau duduk kamari. Dia mah absennya melatih anggota-anggota. Kauki? Kasartan terdoa loh, jangan mau di luar. Kalau di luar tidak fokus, ya. Karena ini kegiatan sangat besar, ya. Kauki tika une lo, ada sayang, oke. Saya absen satu-satu supaya jadi supaya suasana ini dalam suasana yang gembira, ya. Tikauki, Kadaru, Kai, mulut Kai, ya waktu kandang, tuh ada dalamnya, ya alhamdulillah ada. Ini yang pendukung saya, pendukung kegiatan, pendukung kegiatan yang selama ini kita giatkan. Jadi sudah tidak ada lingkungan Pak, dukungan lagi Pak, sudah lewat semua. Alhamdulillah kita dalam suasana gembira pada malam hari ini. Dan insya Allah materi yang disampaikan oleh Bapak Ustadz, Bapak Haji Iwan Setiawan Badu LC, ini bisa kita simak. Dan karena Isra Mi'raj ini awal dari diterimanya salat 5 waktu. Itu yang penting. Ada toa di luar ini? Tidak apa-apa kan? Iya, tidak apa-apa kan ini ceramah. Ya, supaya orang bisa dengar semua. Ini syiar, ya, syiar agama. Bukan untuk apa. Jadi mohon maaf ini agak sedikit melebar. Dan di sini juga sering kegiatan kajian buku kuning Pak Ustadz. Jadi kajian buku kuning itu tidak
mengarah kepada salah satu aliran, jadi sesuai dengan hadis yang sah. Ya. Cuma kan kita harus komitmen. Ya. Apa yang sudah kita sepakati itu yang kita laksanakan. Jangan begitu Pak Ustadz. Kalau bismillah di Fatihah saya besar suara, ya harus begitu terus-terus. Jangan yang lain datang Mbak Imam tidak baca bismillah di Al-Fatihah apalet surat. Harus komitmen. Jangan yang lain kasih suara besar bismillah, yang lain tidak. Jadi itu tidak komitmen. Itu yang tidak diinginkan oleh agama. Jadi tolong disampaikan kalau ada yang Mbak Imam, kecuali ya ayat kursi mungkin karena potongan ayat, biar tidak pakai bismillah tidak apa-apa. Jadi mohon maaf ini agak melebar, tapi untuk kebaikan kita semua. Terima kasih Pak Iwan, Pak Ustadz yang telah menghargai undangan kami Tamirul Masjid untuk bisa bersama-sama. Sudah lama dirindukan beliau ini. Ya, cuman nanti kesempatan pada malam hari ini ada, alhamdulillah bisa hadir. Demikian juga MC yang bersemangat untuk memandu acara pada malam hari ini. Kamera ada di sana, dua-dua ini Pak ada. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, demikianlah sambutan yang telah disampaikan oleh Badan Takmirul Masjid Ittihadul Khirjin, dalam hal ini Ketua Takmirul yang terhormat Bapak Salim Kiai SP. Semoga apa yang disampaikan beliau akan menjadi suri teladan buat kita semua, bahwa menjadi seorang pemimpin harus selalu mendukung program pasukannya atau anggotanya. Luar biasa pada malam hari ini. Kepada beliau kami ucapkan banyak terima kasih. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, selanjutnya kita akan masuki acara inti pada malam hari ini. Tapi sebelumnya, acara pada malam hari ini bertemakan solat merupakan esensi utama dan hal utama dalam syariat Islam. Untuk itu, dengan hormat kami mengundang Bapak Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Ridwan Badu LC untuk memberikan ceramah agama pada malam hari ini. Kepada beliau dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin. Wa fi haditsin ukhra, inna awwala hisaban fi yaumil qiyamah as-salah. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami hormati pemerintah Desa Dutohe Barat beserta seluruh perangkat desa
yang kami hormati Ketua Takmirul Masjid beserta pengurus, panitia penyelenggara acara, Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur mari selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan kepada kita sekalian kesehatan, kekuatan lahir dan batin. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang membawa risalah yang menjadi panutan oleh seluruh umat Islam dan menjadi Sayyidul Mursalin wa Sayyidul Anbiya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertama saya mohon maaf memang tidak bisa menerima acara-acara ketika di waktu subuh Jumat, karena memang tugas saya di hari Jumat tidak bisa saya lepaskan. Karena banyak titipan tangan-tangan manusia yang dititipkan kepada kami untuk disalurkan kepada tangan-tangan yang lain. Jumat berkah. Jadi dari setiap hari Jumat itu kurang lebih 20 donatur yang menyalurkan secara tunai, dan ada beberapa di antaranya yang mengantarkan makanan jadi. Dan angka setiap pekan itu kurang lebih minimal 600 bungkus setiap kali disalurkan. Itu disalurkan kepada seluruh atau beberapa panti-panti asuhan yang ada di Bone Bolango dan Kota Gorontalo, serta masjid-masjid yang ada di Gorontalo. Jadi mohon maaf sekali lagi sudah beberapa kali ditawarkan karena memang tidak bisa saya tinggalkan hal tersebut. Pada malam ini insya Allah kita akan sama-sama memperingati Isra wal Mi'raj, peristiwa besar yang terjadi pada masa kehidupan dunia. Karena selama perjalanan hidup dunia belum ada satu makhluk manusia kecuali Nabi Muhammad yang sampai ke Sidratil Muntaha dengan jasad. Belum ada. Baru Nabi Muhammad. Dan hanya Nabi Muhammad. Kenapa? Karena nama beliau ada di sana. Nabi Muhammad, kalau bicara sedikit tentang nama Nabi Muhammad, orangnya belum ada, namanya sudah ada. Manusia belum ada, di po beti makhluk uto dunia, di po betia dunia, di po wali betia unganga amila betia, hulunga di po sagala enta di po, bo utang tanggulah Muhammadi maulu. Orang yang belum lahir sudah ada namanya. Matula-tula deto soroga, matula-tula deto arsh, matula deto sidratil muntaha. Muhammadur Rasulullah di Potaulio. Jadi secara jasad Nabi Muhammad memang belum ada pada hari itu, pada waktu Allah menciptakan manusia. Namun secara ruhaniyah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah hadir sebelum ada makhluk, termasuk malaikat. Di po malaikati di Muhammad di malu, nurul li Muhammad itu malu. Ima humaya ma'amasita poltet, pememputu ma'ateto polwo itu. Kita masuk kepada perjalanan Nabi Muhammad SAW pada Isra wal Mi'raj. Pertama, kalau mau ambil hikmah perjalanan Isra Mi'raj,
Itu kemarin di IPHI saya sudah kupas sedikit. Kita orang bahas saja satu ayat dulu, hanya perjalanan Isra, jangan dulu Mi'raj. Kenapa? Kalau bicara sudah tentang ayat Mi'raj, jabo jam 11.50 itu. Allah katakan dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra. Kata subhana. Kata subhana adalah kata yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjauhkan segala sifat-sifat kekurangan dari dirinya. Termasuk kita orang ketika menjauhkan segala sesuatu yang terjadi di dunia ini yang bukan merupakan berasal, artinya menjauhkan kekurangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus menggunakan kalimat subhanallah. Contoh, oliluhu walau tangkulon subhanallah. Mo onto maa cewek law-law do jamai subhanallah. Dia mal masya Allah. Puji Allah itu, syukur wala kan lo onto. Masya Allah. Pen bos sadaka itu ulau dia mapenda. Sadaka lo mato. Jadi kalimat subhanallah adalah kalimat yang diucapkan terhadap peristiwa-peristiwa yang besar untuk menjauhkan segala kekurangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, peristiwa besar di antara begitu banyak peristiwa adalah peristiwa Isra wal Mi'raj. Maka Allah katakan subhanalladzi. Sampai dengan hari ini tidak ada yang bisa mematahkan peristiwa Isra dan Mi'raj tersebut. Sudah didapati ini sampai sekarang sudah ada rumus cahaya. Tapi tidak bisa diteliti perjalanan Nabi Muhammad ke Sidratil Muntaha hanya dalam waktu 1 malam. Mahal mau ngotor lu ngomong Nasara wa Yahudi. Dia mau jauh omaling oleh butiapti. Kenapa? Karena itu tidak bisa dijangkau oleh akal pikiran manusia. Seandainya Nabi Muhammad SAW hanya bermimpi saja pada waktu itu, atau hanya melakukan perjalanan dengan ruhnya saja, sekejap itu bisa terjadi. Dan pasti mereka orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu yakin dan percaya bahwa peristiwa itu terjadi. Karena roh. Tapi ini tidak. Ini adalah peristiwa yang benar-benar Nabi Muhammad SAW berjalan dengan jasadnya sampai ke Sidratil Muntaha. Maka mereka benar-benar tidak percaya Muhammad melakukan perjalanan tersebut. Itu kalimat subhana. Alladzi asra bi abdihi, yang memperjalankan di malam hari. Asra adalah kata khusus dalam bahasa Arab yang menunjuk tentang perjalanan malam. An munatodulahu dia zahaba biasa. Ana adhabu ilal madras, ana adhabu ilal matar, ana adhabu ilal suq, dan saya pergi biasa. Tapi kalau berjalan di malam hari, kita tidak boleh mengatakan saya berjalan di malam, saya berjalan ke toko, saya berjalan ke masjid. Nah, ada kalimat sendiri yang digunakan. Berjalan di malam hari, asra. Nah, Allah memperjalankan di malam hari. Sekarang saya tanya, kenapa dilakukan perjalanan Isra wal Mi'raj di malam hari? Malimadulahu, iya toh? Ilong aja pilih hutul lima sore, mel pilih hutul lima dupo. Kenapa harus dilakukan di malam hari? Karena dijelaskan di ujung-ujung ayat barokna, ada berkah di waktu malam. Dari 1 hari dari pagi sampai malam itu waktu berkah adalah ketika di penghujung atau sepertiga malam. Maka di dalam surah Al-Isra itu pun dijelaskan tentang malam yang berkah.
Yaitu untuk apa apa yang harus kita lakukan pada malam itu? Fatahajjad bihi nafilatan laka, asa untuk mendapatkan ayyab'asaka rabbuka, dapatkan maqamam mahmuda. Kalau orang menjaga tahajud, orang jaga dia perjalanan, dia punya ibadah di malam hari, dia selalu ingin berada di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus menjaga waktu berkah. Dan itu Al-Quran sudah janjikan, barang siapa yang menjaga waktu berkah di malam hari, fastaghfiruhu, dan dia beristighfar terhadap segala dosa-dosanya, maka Allah Subhanahu wa taala katakan, dia akan mendapatkan maqaman mahmuda, mendapatkan tempat yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala dan di sisi manusia. Japaralu beti umamollo her parupa. Kita walau tidak ini. Kenapa Nabi Muhammad dilakukan Isra wal Mi'raj? Karena Nabi Muhammad tidak dihargai di bumi. Kata Allah, kalau kamu memang tidak dihargai di muka bumi oleh manusia, maka lihat orang-orang langit menghargaimu. Maka diberangkatkanlah perjalanan Isra. Dungahimola betul Mi'raj, dia Mi'raj kan dihu ya. Dengar itu di kalimat-kalimat Mi'raji. Di kalimat-kalimat Mi'raji itu setiap langit ada malaikat yang jaga. Kemudian malaikat Jibril katakan, wahai malaikat penjaga langit, bukakan pintu. Siapa ini yang mau lewat? Jatawam beti di tanah namai, ma'atiyatirat tilanggula Muhammadi. Oh, maka dibukakanlah pintu. Nabi Muhammad lagi lewat. Orang di langit menghargai dan menghormati beliau. Karena pada saat itu Nabi Muhammad SAW terpuruk. Dakwahnya sudah tidak jalan. Kenapa pada waktu itu kaum kafir Quraisy sudah mulai menyerang beliau dan tidak ada lagi penolong pada waktu itu. Siti Khadijah baru selesai meninggal. Kakeknya Abdul Muttalib baru selesai meninggal. Maka tahun itu disebut dengan Amul Huzni. Tahun yang penuh dengan kesedihan oleh Nabi Muhammad. Beliau merasa beliau tidak ada gunanya lagi di muka bumi ini. Tidak ada lagi penolong di muka bumi ini. Maka Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk mengajak beliau melakukan perjalanan Isra wal Mi'raj. Itu hikmah pertama. Pada ayat selanjutnya, bi'abdihi, seorang hamba. Harusnya pada kalimat itu, subhanalladzi asra bi Muhammadin. Matiin gue lagi, saya di Muhammadin. Longan bonong bi'abdihi. Ya toh? Yang kedua, atau dia pakai subhanalladzi asra bir rasul. Harusnya pakai Rasul saja. Atau bin Nabi. Kenapa dia pakai kata bi'abdi? Karena kata abdun adalah kata gelar yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bati agolar mabol profesor doktor. Makanya ngonti wati bati utang golele ULC, UMC, uolo sagal enda bati aku nalio. Saya dia mau tanya kamar wolo golar dia pakai agolar dia mengolah. Bo asal itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Gelar itu tangtanggula wato hamba. Kalau Allah mengakui kita orang punya diri sebagai hambanya, tenang hidup. Karena pasti dianggap hamba, pasti diberikan apa yang kita inginkan, kita butuhkan. Karena yang memang dia sebagai pemelihara daripada hamba-hambanya. Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah pemelihara seluruh makhluk. Ada Al-Quran menyebutkan Allah sebagai Rabbul Alamin. Wa Rabbul Makhluk. Rabbnya seluruh makhluk. Ada kalimat wa Rabbu kulla abdin. Kulla abid. Semua Tuhan dari semua para hamba. Beda kedudukan itu. Kalau hanya seluruh makhluk berarti itu sama kedudukannya oleh sapi.
sama kedudukannya seperti ayam, sama kedudukannya seperti kambing. Tapi kalau kita diakui Allah sebagai hambanya, oh, soroga mau tapu. Itu tadi Maqamam Mahmuda, tempat yang terpuji, gelar yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah hamba Allah. Namun gelar itu jangan dipakai pada sumbangan. Mo'hina wito, hamba Allah 1.000 rupiah, 2.000 rupiah. Hamba Allah 1.000. Anu hamba Allah 1 juta, tidak ada masalah. Hamba Allah 1.000 rupiah. Dean mola de 1 juta, tulah de mate to Ridwan B Setiawan wolo golar peeta tulah de mola. Iya toh? Tapi kalau cuma 1.000 rupiah, pasti hamba Allah. Padahal itu adalah gelar tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pelimamuna melang pebo itu kata abdihi lailan. Nanti saya sudah bahas bahwa beliau melakukan perjalanan pada sebahagian malam. Hanya tidak 1 malam Nabi Muhammad melakukan perjalanan. Nabi Muhammad itu hanya beliau pada malam itu setelah melakukan makan malam sudah ibadah. Pada waktu itu sholat belum ada jumlah dan ketetapan. Setelah itu beliau di jam-jam seperti ini beliau kembali tidur. Setelah itu ada dalam hadis atau dalam beberapa riwayat disebutkan beliau pindah ke rumah Ummu Hani. Ada yang berkata beliau pindah ke Masjidil Haram. Tapi sejarah yang lebih banyak masyhur, beliau datang ke Masjidil Haram, kemudian tertidur di dalam Hijri Ismail. Lihat dulu teto tinabi. Pemasatian di mal potul helo. Maten metul heto Hijri Ismail. Podudu tak tahu. Tertidur beliau di Hijri Ismail, barulah Nabi Muhammad SAW dibangunkan oleh Jibril. Ya Muhammad, kum. Wahai Muhammad, bangun. Barulah beliau bangun, dijelaskan bahwa beliau harus melakukan perjalanan Isra wal Mi'raj. Barulah beliau sudah siap melakukan perjalanan oleh Jibril lama paham apa taluh tabiya. Itu tuh sejarah lo Mi'raj itu. Wahai Nabi Muhammad, silahkan berwudu dulu. Kemudian beliau sudah menggunakan berwudu, beliau datang diberikan pakaian hijau dari sorga. Pakaian hijau itu terbuat dari sutra, dipakai oleh Nabi. Kemudian beliau ikat pinggang beliau dengan ikatan pinggang. Walau pun model dia di, walau tak uti bate uu, odi to tihuta waktu ti Nabi Muhammad di lo Mi'raj itu. Jadi boti mau lihuta betia, boti pakai lo tati boti ada tiati o makna lio dia bolo tihuta laita. Oh itu pilih itu ulama ya itu karena memang dipakaikan dan Jibril punya pakaian. Itu dengan gamis beliau begini. Ada dia punya nama itu ikatan pinggang seperti itu. Yang dipakai oleh Nabi Muhammad. Kemudian beliau menaiki burak menuju ke Masjidil Aqsa dengan jarak 1.507,9 kilometer. 1.000 kilo. Kira-kira deh sampai di Tong 1.000 kilo itu. Gorontalo Manado PP 1.000 kilo 1.500 3 kali PP Manado. Awalnya 1 malam mau dia mau ma'hu alat dalal. Nabi Muhammad melakukan perjalanan pada waktu itu. Namun Nabi Muhammad asra bi abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Kenapa beliau melakukan perjalanan dari masjid ke masjid? Agar apa yang nanti diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala
umat limal Muhammadi itu harus dikerjakan di dalam masjid. Makanya tabiah kila raja liotiti. Wa'mur masajid Allah. Makmurkan oleh kalian masjid. Tapi ada catatan. Man amana billah. Anbo imani. Jadi pertanyaan itu. Anu o imani. Walau humbutil mawid. Anu o imani. Ada dia mai. Man amana billahi wal yaumil akhir. Wa'mur, perintahkan kepada mereka agar memakmurkan masjid kepada siapa-siapa yang punya iman. Makmurkan masjid. Saya setuju dibangun masjid, namun saya tidak setuju ketika masjid dibangun hanya untuk perayaan Maulid Nabi, hanya untuk perayaan Isra wal Mi'raj. Saya pernah ilo dungga togorut odito ke Sumalata pada waktu itu. Lima matihi. La ilaha illallah. Lawanga boti luar biasa. Boti uto ko otoro luar biasa. Mahilin dulati. Podi duhe petabiale boti atihi boti. Petabiale pa wala to mau petabiale ta pa. Boy lo ngala boy to ba ulawanga luar biasa. Ibo de ma poli mau dudu poli ramea. Berarti masjid hanya untuk tempat perayaan. Padahal Nabi Muhammad menerima salat itu beliau melakukannya dari masjid ke masjid. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang berarti bahwa perjalanan beliau untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala harus di waktu yang berkah dan yang kedua harus lewat tempat yang berkah. Tihi. Wallahi barakati totihi. Kedudukan kita sholat di rumah saja dengan di sini berbeda. Ada seorang yang buta di masa Nabi SAW. Datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, saya ini buta, tidak bisa tahu ini jalan ke masjid. Apakah saya akan sholat di rumah saja? Tidak, selama kau dengar azan datang ke masjid. Coba, tapi to'o. Olando, mato ula-ula hegaga. Ilong wala medungga subuh malipito nga amila. Illallah Muhammadur. Dahai subuh. Subuh berjamaah itu adalah solat yang disaksikan oleh malaikat dalam Al-Quran. Solat fajar itu adalah solat yang disaksikan oleh malaikat. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya di pagi hari, maka jaga sholat subuh berjamaah. Dia cobai penghula. Cobai penghula. Penghula apa? Dia wololo ketenangan jiwa. Landoan mahimo tabiatu tihi oolang. Timi dua kutu. Sanang itu. Dia boleh puasa. Wolo beda liyo suasana lo Ramadan. Wow suasana di luar Ramadan. Padahal sama. Karena apa? Hidup. Ibadah. Masjid dimakmurkan. Depo tua mak itu ohing-ohui. Tidak diterima solat 40 rumah kiri dan kanan dekat masjid ketika azan dan qomat masih sampai ke telinganya. Dungohi. Dungohi bangun londo tihiti. Dungohi bangun. Pen mabolo 20 rakaat petabialate toto bele. Afdolnya kurang. Sampai para ulama mengatakan makruh solat di rumah tanpa ada uzur bagi laki-laki. Tapi itu bele totihi. Makmurkan masjid. Solat bersama. Tadi masuk ke tihi. Tohulon tali itu memang makodelio ti. Anu makodelio lo mimbar o die. Harus mau bismillah. Ya anu kodelo wala dia, gila mapol bismillah. Itu mah kodelo betul tetih. Jadi dia mah boli apa tia umat lutu. Dia mah bol timi du mengimamu mau namai poli jak bismillah poli mau namai mah bismillah poli. Tima kodelio.
Kita yang datang yang menyesuaikan. Mamo onto, oh mimbar. Orang tua mau bismillah. Saya ketika di Masjid Tanggilingo di depan rumah saya tidak pakai basmalah. Tapi kalau saya datang ke masjid-masjid yang begini, saya pakai basmalah. Berdoa kencang-kencang. Karena apa? Karena memang yang diterapkan di masjid ini adalah seperti itu. Dan ini sudah dipraktekkan oleh para ulama-ulama terdahulu. Buya Hamkah, tokoh Muhammadiyah. Beliau ketika datang ke masjidnya, orang-orang yang dari NU, beliau datang di situ dengan kalimat bismillah. Beliau baca kunut pada waktu subuh. Mereka saja para ulama saling menghargai. Olanto, nah mai tata Muhammadiyah. Patama masa mai to tihil NU. Maapo tu pohut wala jama kunu, mali palakala batietea. Iya tak? Wau to puasa itu umur palakala ba itu. To 8 umali palakala jatuh 20. Kenapa? Karena 8 itu atau 20 8 hadir ya teh. An 20 kan dia tahu wawahu atau 20. Wawahu atau 8. Iya tak? Wawahu itu 8 karena wal mamuriko de senggol. Amuriki mamuhutu kue. Mamuriki pelima rupa-rupa. Uti. Maka saya ingin tanamkan di masjid ini bahwa jangan perbedaan hal-hal yang furu'iyah menyebabkan persatuan ukhuwah Islamiyah kita terpecah. Makanya saya malputihula rukun duka umat Islam NU Muhammadiyah dulu penaon. Watia Muhammadiyah Pak Haji, pahutulah miatnya Muhammadiyah. Watia NU Pak Haji, pahutulah tia NU. Jadi kedua-duanya diambil. Tidak usah lagi berbeda pendapat. Karena ini sudah lama perbedaannya. Kalau kita yakin di sini sholatnya secara nahdiyan, maka boleh kita sholat secara nahdiyin saja. Tuh, sholat. Jadi ibadah sholat itu yang diterima perjalanan ketika beliau melakukan Isra wal Mi'raj. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Kenapa ke Masjidil Aqsa? Karena Masjidil Aqsa adalah masjid di sekitar masjid itu, di Palestina itu, di Yerusalem itu adalah tempat berkah dan banyak berkah. Di antaranya adalah kuburan-kuburan para wali, kuburan-kuburan para ulama, kuburan-kuburan para nabi dan rasul. Di Palestina lebih banyak, di Yerusalem. Jadi Nabi Muhammad itu datang ke situ karena berkahnya, mengambil berkah para nabi dulu. Maka kita dianjurkan oleh Nabi sudah mensyariatkan, lazimkan untuk berziarah dan bertawasul kepada para wali dan para ulama. Mengambil berkah dari mereka. Ma'allahu nama de wali to Kuba ti aulia. Itu kuburan yang kita datangi bukan untuk dalam tujuan apa-apa, namun mengambil berkah dari mereka. Kenapa? Karena lewat bertawasul terhadap mereka bisa saja doa kita terkabulkan. Mereka di dalam sana tidak dimakan oleh tanah. Olanto walaupun aku. Hambil tabiat dong he walawalahe. Mereka yang sudah dijamin Allah Subhanahu wa taala kewalian mereka, ibadah mereka sudah luar biasa. Maka kita dianjurkan Nabi untuk melakukan ziarah-ziarah bertawassul lewat para nabi dan rasul. Abdi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu. Ada berkah di sekitar situ. Nah, kemudian beliau melakukan perjalanan menuju Sidratil Muntaha. Nah, di sana beliau ketemu dengan para malaikat, ketemu dengan para nabi dan rasul. Nabi yang beliau jumpai di akhir adalah bapaknya tauhid, Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau yang mendapatkan gelar Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala di langit yang ketujuh. Di sana beliau ketemu dengan Nabi Ibrahim. Di sana berdialog untuk mendapatkan perintah waktu sholat tersebut. Kenapa sholat yang diterima? Ilang alaja puasa, ilang alaja jakati, ilang alaja haji. Depo itu tabiat itu
Popon ap madela betul ti wala bet. Mati ta aya. Te wala bet popon ap mai dia mai. Walo uparal de. Mali ma telepon wal mali. Jaman harus dewa tatalu. Adi to ngedi. Allah harus dat mai. Aba jamal tadi aba itu papa sambil mali Jibril. Dia mali harus langsung berhadapan. Kenapa? Karena sholat tersebut adalah perkara dari setiap hamba. Kalau haji kewajiban orang-orang yang mampu. Puasa bagi mereka yang mampu. Yaitu apa? Orang yang sehat. Orang yang tidak ada halangan. Yang tidak melakukan perjalanan. Zakat bagi yang mereka punya harta. Hartanya sudah masuk dalam batas yang sudah ditentukan syariat. Tapi kalau sholat kepada siapapun dan dalam keadaan apapun. Jamaah itu lala tabia. Karena tabia itu waital batanga. Karena tabia itu dembi-dembi atas sifat Muhammadi dan sifat Nabi Muhammad pun melekat pada diri kita. Lunggonga hulu-hulu la beti. Tito hulun dalau tipol. Lunggonga hulu-hulu la beti. Hurupu oleh Muhammadi. Mim. Orang punya badan ini hurufnya hanya Nabi Muhammad. Ombong abeti itu oleh Muhammad di mim. Patau ata di buti dale oleh Muhammad. Kita ini berasal dari Nur Muhammad semua. Begitu juga sholat. Tihula alif oleh Muhammad. Ruku-ruku hali Muhammad. Hulo-hulo dale oleh Muhammad. Sujud mim oleh Muhammad. Apa yang kurang dari kita? Maka semua syariat yang didapatkan oleh Nabi pada waktu itu menerima waktu sholat, kerjakan. Karena tanda cinta kita kepada Nabi Muhammad diantaranya menjaga perintah sholat. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sholat ini sudah ditetapkan bagi semua yang beriman. Dan orang yang beriman sudah mengerjakan sholat dengan baik dan benar secara khusyuk, maka ayat itu dibuka. Qad aflahal mu'minun. Berbahagialah, bersyukurlah, beruntunglah mereka-mereka yang beriman. Di antara tandanya adalah alladzina hum fi salatihim khasiun. Dan terhadap solat-solat mereka, mereka khusyuk menjaga solatnya. Dari berbagai tingkat neraka jahanam itu ada satu neraka spesial khusus mereka yang meninggalkan sholat. Namanya neraka sakar. Ditanya di alam Al-Quran di sini disebutkan bahwa mereka itu berdialog. Karena ami dulu lola tabia. Orang-orang yang meninggalkan sholat itu ditempatkan Allah kepada neraka sakar. Kenapa saya tidak mengaminkan doa Pak Haji tadi tentang menjadi ulama besar? Saya takut. Karena dalam peristiwa perjalanan Isra wal Mi'raj itu, Nabi Muhammad melihat ada seorang pemuda yang dia punya lidah sampai ke bawah. Tapi itu dibakar dari neraka dari bawah. Dia pelidah dibakar. Kemudian ditanya malaikat Jibril, ditanya, wahai malaikat Jibril, Muhammad bertanya, siapa mereka? Merekalah pendakwah, tapi mereka tidak menjalankan apa yang didakwahkannya. Mau hepa. Di mai tua itu antang gulala LC, dia matang gula LC wa. Mai tua, dia kan LC. Dia itu 8 tahun di Mesir. Oh ilmu atau tahwali. Saya bilang, dia po ceramah mulai. Weh, keharap jamu buhet apa mau ceramah? Kenapa? Karena dimintai pertanggungjawaban. Apa yang kita sampaikan tidak dikerjakan, dalam Al-Quran disebutkan mereka-mereka yang menyampaikan apa? Lima takuluna ma la taf'alun kabura maqtan indallah. Mereka akan celaka. Mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Jadi saya boleh mau doa palan-palan. Amin. Karena mohe. Jangan sampai apa yang saya sampaikan tidak 100% saya lakukan. Saya mau live streaming.
Kajian saya tidak suruh rekam dan sebagainya. Saya takut. Madadata tamo dungohu akhirnya marupa-rupa tamolo duo mau. Saya kadang menolak. Sudah. Sudah. Oh jadwal. Karena saya mohe. Dia boleh melumuhe itu envelope itu dila. Karena mohe. Tugas hempo tunulo Qur'ani di polo tulidu. Apalagi mama ceramah de tahu. Main popo hikmah de tahu. Saya takut. Karena dalam peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad melihat pemuda yang dia punya lidah sampai ke neraka jahanam, panjangnya, lidahnya itu panjang, disebut oleh malaikat Jibril, merekalah para dai yang ceramah namun tidak mengamalkan apa yang diceramahkannya. Mohe pak. Boleh putus ke sekolah agama, podaha. Neraka umut tapu. Kalau tidak dikerjakan dengan baik. Lebih baik hanya mengamalkan satu amalan namun konsisten dibanding sudah banyak ilmu tapi tidak diamalkan. Oh hebat. Jadi ini peristiwa-peristiwa Isra wal Mi'raj. Dan terakhir jamaah data. Nabi Muhammad SAW ketika melakukan perjalanan Isra wal Mi'raj melihat di dalam neraka jahanam ada seorang wanita yang terbakar. Dan yang dibakar itu adalah panjang sekali ditarik. Ditanya, wahai Jibril, mau apa itu hayah apa itu? He, lalang oleh bayi. Alama huwa awal lo mengobuah he ontong alo jamuh rim. Rambut mereka yang dipertontonkan kepada selain muhrim. Potiu hemba sasak. Patamahe popokilau waladi. Patal mau de mongolai mau du makibar yalana adi. Hati-hati. Woluo naraka sila dia le tati baita. Tutuplah aurat. Ini perjalanan yang dibawa Nabi Muhammad ini. Banyak yang beliau lihat dalam sejarah-sejarah Isra wal Mi'raj. Di antaranya seperti tadi bahwa Nabi Muhammad melihat perempuan yang dibakar dia punya rambut. Karena mereka suka menampakkan aurat-aurat mereka. Dahai aurat. Dia boleh mamu untuk mawal poita lau-lau dia. Ma, uti mola. Otak dia kukudungi hempo beresi bunga. Ma ilo lipatalia baita kudungi gara-gara bunga. Di masa tia betimu olata mau ngebuah masa tia. Jadi itu adalah perjalanan hikmah yang didapatkan dari Isra wal Mi'raj. Saya melihat sedikit teks pesan-pesan orang-orang tua dahulu tentang sholat uti. 50 wakutu odito pilohutu tilo limo dutu dahawa bolomo puto pasia uotutu detinggulo umawutu. Artinya adalah 50 waktu yang telah didapatkan Nabi pada peristiwa Isra Mi'raj. Odito pilohutu itu yang dilaksanakan. Tapi ya baik. Tilo limo dutu diterima kamari Nabi Muhammad itu sudah terpola. Malaikat Jibril sudah atur. Lohor bagaimana, asar bagaimana, sudah dipolakan. Dahawa bolomo putu. Hati-hati. Jaga jangan sampai sholat ini putus. Karena ini baku rantai. Sampai dengan detunggulo umawutu. Sampai dengan hayat berakhir, sholat haruslah dijaga. Karena inna awwala hisaban fi yaumil qiyamah as-salah. Yang pertama akan dihisab di hari kiamat adalah sholat. Idza saluhat kullu amali. Jika sholatnya baik, maka semua amal akan diberi nilai baik. Wa idza fasadat, dan jika dia pesalat rusak, fasadat kullu amali.
rusak dia amal semuanya. Jadi bau itu malipo sampai mai terakhir dan paling terakhir dahai tabiyatotihi berjamaah setiap 5 waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mari kita tutup dengan doa. Semoga pertemuan kita pada malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyati wa ala kulli niyatin salihah. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syai'un illahi lahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin. حمدا ناعم حمدا يعافي نعمه كاف مزيدا يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذرية ربنا تقبل دعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذرية ربنا تقبل دعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذرية ربنا تقبل دعاء اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم أحسن عاقبتنا في أمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak dan Ibu jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pada malam hari ini bisa didengar
tapi kehadirannya bisa dirasakan dengan hati. Yang lain bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Tidak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan kecuali Allah.